Kalau makanan sama minuman Asia lebih dominasi ya. Dominasi Ya, pastinya. di kapal maupun di darat. Di kapal maupun di darat. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip. Salah satu Semua orang kan butuh makan. ya, Ada yang karbo dan minuman, rempah. Nah, kita ketemu dengan Bang Rijal. Kita belawone Raisa melanglang buana, bukan buana saya sebenarnya, tapi samudra. Kru kapal pesiar. ya. Iya, Pak. Nah, Istilahnya itu seafarer. si Seafarer. Seafarer. Jadi kalau ada film di film apa namanya? Pirate of Caribbean. Kan? Pirate of Caribbean. Nah, ini lah berapa negara? Kalau negara sih mungkin aku lupa, tetapi yang pasti benuanya Amerika, Eropa, Asia, Afrika udah pernah semua. Sampai Nah, Karibia semua. pasti bisa menemukan makanan-makanan dan makanan ini menimbulkan peluang usaha. Iya. Nah, apa yang paling berkesan selama menemukan makanan dan peluang usaha yang ditimbulkan dari setiap negara, setiap manusia-manusia yang berbeda budaya? Makanan-makanan Asia itu kan banyak menggunakan rempah ya. Iya, Itu salah satu ciri khas mereka. iya, Dan yang tidak didapatkan dari orang-orang Amerika sama Eropa. Makanya mereka dulu menjajah hal yang mereka jajah di sini kan salah satunya adalah rempah-rempah. Mereka bawa ke sana gitu. iya. Jadi kalau secara logika makanan di sana itu kekurangan rempah. Jadi bagaimana cara mereka menyiasati? Mereka bangunlah. Makanya sekarang ada pembelajaran kayak kulineri, gastronomi istilahnya. Jadi kalau dunia memasak atau dunia makanan tidak semesti mereka tidak fokus kayak kita misalnya. Misalnya masak kan harus pakai kunyit, pakai semua, banyak kita pakai. Mereka lebih ke titik bagaimana makanan itu bisa dikonsumsi gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kayak abang tadi ada karbohidratnya, ada vitamin, ada protein, ada semuanya. Jadi mereka lebih ke arah ke situ gitu. Nah, yang dimasak di kapal umumnya Kalau di kapal kami sebenarnya punya per deck gitu ya. Ada Asia, dek Asia. Itu ada Jepang, Cina, Indonesia, Thailand, Filipina. Ada decknya lagi interkontinental, itu rata-rata Eropa. Misalnya makanan dari Greece, makanan Itali, Perancis. Kalau Itali kami namanya Mamma Mia, itu kayak wartegnya orang Itali itu ada. Iya. Kalau dari Perancis ada namanya French kiss, itu semi wartegnya orang Perancis. Terus ada seafood, pokoknya per deck kami berbeda nanti. Ya kalau misalnya di makanan Afrika mungkin sedikit gitu karena kurang lah istilahnya, kurang di pola protein gitu. Jadi kalau kami lebih ngelihat tata makanannya, jadi pola makanannya. Jadi satu makanan harus ada kandungan semua itu. Kalau secara spesifik kita tentu nanti ada pengembangan nanti, Pak. Jadi ada unsur Eropa di dek Ya, di dek interkontinental. tertentu ya. Di dek tertentu nanti. Iya. Nah, ini apakah usaha itu, usaha makanan itu memang disupport di darat, macam naik pesawat, Ya. terus kita di bawa itu, atau memang koki-kokinya yang koki Asia, koki Eropa, koki? Kalau karena kalau restoran sebenarnya ada spesifikasinya lagi ya. Iya. Ada buffet gitu kan. Di sini prasmanan gitu. Iya. Ada semi ala carte, istilahnya pokoknya ada makanannya gratis, minumnya bayar. Terus ada ala carte, itu adanya gourmet sama fine dining. Nah, itu bahannya nanti berbeda. Beda. Ya, kalau biasanya prasmanan biasanya itu udah disiapkan. Biasanya dalam bentuk frozen food lah. Karena itu kan kuantiti tamunya banyak loh. Kayak prasmanan kayak orang kondangan ya. Iya.
Jadi semua tuh harus tersedia gitu, setengah jadi. Jadi kalau ada apa-apa kita siapkan. Kalau banyak yang makan, kita harus cepat-cepat masak gitu. Jadi biasanya itu barang udah setengah jadi gitu. Nah, ada semi ala carte, istilahnya semi ala carte itu udah dipersiapkan. Jadi makanannya tuh diambil dari porsi-porsi kecil. Biasanya satu piring, ya kayak aku tadi harus ada lengkap semua. Diambil porsi-porsi kecilnya. Ya, yang jadi penting itu sekarang ada di gourmet nih, di fine dining. Mungkin semua orang pernah dengar fine dining kan? Fine dining, Fine makan dining, malam. ya fine dining itu restoran yang udah komplit, pelayanannya udah nomor satu, jenis makanannya semua, bangunannya, istilahnya gourmet kalau bahasa Prancisnya itu. Jadi teknik makanan yang dibuat untuk menyajikan jenis makanan dengan secara artistik atau otentik. Ya, kalau di film itu pernah lihat makanan, jenis makanannya cuma kecil segini kadang-kadang, tapi mahal. Nah itu gourmet istilahnya. Itu udah art. Bagaimana kita menyajikan makanan, teknik memasaknya itu udah. Itu menunjukkan eksistensi orang yang memakan. Ya. Rasa aktualisasi orang yang menikmati itu akan berdampak kepada harga makanan. Bukan hanya rasanya, teknik penyajian, teknik memasaknya, sama pelayanannya. Itu kompleks dalam gourmet, dalam fine dining harus seperti itu. Nah, apakah kalau dari sisi waktu memang yang mahal ini makanan dining, makanan malam, makan siang atau makan pagi, breakfast? Yang mahal biasanya malam. Malam. Ya. Oh. Karena logikanya seperti ini, orang makan pagi untuk beraktivitas. Iya. Makanya biasanya orang makan pagi itu banyak kandungan yang karbonya, karbo sama protein. Iya, karena dia harus beraktivitas sepanjang. Ya. Dan siang itu sebenarnya karbonya harus dikurangin, Bang. Siang. Biar tidak ngantuk nih bawaannya. Gula gitu. Nah, jadi kalau makan siang ada porsi-porsi yang tidak biasa seperti makan pagi gitu. Iya. Nah, ada kalau di dunia kuliner kan ada breakfast, istilahnya makan pagi. Ada brunch, itu antara makan pagi sama makan siang. Oh, antara makan pagi dengan makan siang. Ya, ada namanya brunch. Ya, biasanya itu untuk interkontinental. Itu interkontinental sebenarnya itu pola sih sebenarnya. Misalnya ada kesibukan orang ini, brunch ini dibangun saat ada kesibukan orang yang tidak normal dengan manusia lainnya gitu. Misalnya abang nih nanti kalau aku makan pagi pasti makan siang kan, karena perut kita itu mengolah biasanya 4-6 jam tuh udah mulai lapar gitu. Nah, abang ini punya kesibukan nanti siang, tidak akan bisa makan dari jam 12 sampai jam 1 misalnya nih. Makanya abang harus makan brunch. Negara berapa musim? 4 musim 4 gitu? musim. Negara 4 musim itu cenderung ada brunch. Cenderung ada brunch. Tapi negara-negara Asia atau terutama yang hanya 2 musim tidak ada brunch. Tidak ada brunch. Karena perbedaan waktu ya gitu. Perbedaan waktu. Biasanya kalau musim dingin kan nih malam lebih panjang, siang lebih panjang. Aktivitasnya akan lebih itu gitu. Jadi makanya ada brunch. Misalnya abang kepikiran nih, aku tidak akan dapat makan lo makan siang nih. Tapi aku tidak kerja dari pagi, makanya banyak orang bangun siang jam 9. Nanti makannya makan paginya jam 10. Nanti dia tidak makan siang dia. Dia hanya makan istilahnya tea time dari jam 3 sampai jam 4. Misalnya cracker kue-kue kecil gitu. Itu namanya tea time sama ngopi. Nanti mereka makannya di malam hari. Jadi ada breakfast, ada brunch, ada lunch, ada tea time-nya, baru dinner, dan ada supper istilahnya nanti. Ini menarik nih tea time. Orang nyebut dari sejarahnya teh itu berasal dari Asia, Cina terutama. Tapi cracker ini itu gaya hidup, gaya pola makan orang Eropa. Nah, itu dikombinasikan dua. Nah, apakah tea time itu memang berasal tea time yang berkualitas itu memang sajian di Eropa, di interkontinental, atau memang di decknya Asia? Kalau tea time biasanya kami lebih tempat di semua deck ada. Di semua deck itu kami ada bar. Nah, tea time itu kan dibarengi dengan tea sama kopi kan. Nah, jadi kami menyediakan bar dan kue-kue seperti itu. Itu free semua.
cuman teh sama kopinya yang beli gitu. Nah, Cake-nya base di per deck-nya itu beda-beda, banyak macam. Ada cake Asianya, ada ke kontinentalnya, ada cake Amerikanya. Mereka bisa milih, tapi kopinya harus beli. ada juga campuran dengan rempah. Kalau Asia pasti ada campuran rempah. Rempah yang dikombinasikan dengan sedikit karbo. Kalau protein dari tepung terigu itu ada karbonya. Iya, jadi kalau makan malam itu cenderung dinominasi dari rempah. Kalau makan malam, ini kalau kita ya. Iya. Sebenarnya makan malam rempah mereka lebih ke, bukan rempah sih, herbs istilahnya itu. Herbs itu rempah yang untuk membangkitkan aroma sesuatu gitu. Iya. Jadi mereka butuh rempah itu bukan buat main ingredient, bukan main rempahnya, untuk tapi wellness bukan. Untuk membangkitkan rasa gitu. Hanya untuk membangkitkan rasa, aroma. Karena misalnya aku sebagai pelayan ya, ada sebuah makanan. Iya. Perbedaan Asia sama Barat adalah, kalau Asia misalnya kita nyebut rendang, kalau di Barat rendang itu orang bingung. Jadi kami harus explain misalnya beef stew with apa-apa gitu. Jadi dijelasin, orang kepikiran, ini nih tanpa kita sebut nama. Jadi makanya kalau di di siaran TV itu MasterChef, misal dia presentasi makanan, misalnya ayam dimasak dengan ini gitu, itu namanya makanannya panjang kadang-kadang gitu. Iya. Itu untuk memudahkan orang yang memakannya mengerti apa yang di dalam ini. Iya. Nah, rempah yang digunakan mereka itu untuk mengeluarkan rasa-rasa asli dari bahan-bahan makanan. Iya. Karena kalau misalnya abang ngomong, misalnya gangan nih ya, Iya. aku pakai kunyit nih, aku pakai lengkuas, aku pakai cabai, aku pakai bawang putih, aku bawang merah. Iya. Rasa ini kalau bagi orang Barat di fine dining restaurant harus kerasa semua ini. Jadi mereka bukan kalau misalnya merasakan makanan enak atau enggak, bukan itu. Rasa semua bagian ini harus terasa. Nah, itu yang fine diningnya. Nah, mereka butuh bahan-bahan itu untuk mengangkat rasa asli dari rempah itu, karena di sana rempah tuh mahal didapatkan gitu. Oke. Ada orang nyebut begini, ada peredam rasa, ada pemicu rasa. Iya, Nah, kalau orang melihat, kalau orang Asia ada pepatahnya, sayur tanpa garam itu hambar. Berarti garam sebagai pemicu. Nah, tetapi ketika rasa sudah berlebihan, itu pakai kentang. Seolah-olah kentang ini kan dari luar. Jadi perpaduan budaya dalam kulineri gitu, itu memang berpengaruh ya terhadap usaha-usaha kuliner di tempat. Berpengaruh. Letak geografi suatu tempat itu berpengaruh besar terhadap makanan yang disajikan. Contoh, kita di sini makan nasi, karena kita produksi nasi. Dan otomatis harga nasi lebih murah di Asia, di konsumen nasi. Di konsumen kita. Sedangkan kita kalau makan kentang itu lumayan mahal daripada nasi. Dan di Eropa mereka makan kentang karena produksi kentang mereka di sana berlebih daripada nasi. Makanya kalau kita makan nasi di sana mahal. Contohnya risotto. Risotto itu masakan asli Italia. Nasi, pokoknya di sini kayak soto lah gitu. Soto dikasih apa gitu. Itu mahal itu jatuhnya. Makanya tidak ada makanan yang lebih hebat dari makanan yang lain, tapi tergantung letak geografi suatu tempat gitu. Tadi ada makanan yang begitu sedikit, tapi harganya mahal. Kalau ditambah nilai itu, atau misal yang mahal itu ditambah 3 kok, apakah dia akan mendapatkan diskon? Harganya akan menjadi murah. Gini, ada hukum ekonomi, namanya hukum Corson. Hukum Corson menyebut bahwa law of diminishing return. Jadi konsumen manusia itu mengikuti parabola. Jadi kalau dia di awal dia makan sikok jajak, dia akan merasa puas. 2, dia akan merasa puas, akan melonjak. 3, dia akan puas. Tapi kalau 4, 5, dan 6 luat, tingkat keluatan itu membuat
price-nya, harganya menjadi rendah. Hmm. Nah, pola-pola itu ada dapat diwakilkan di dek mana dalam kapal pesiar? Oke. Kalau pola, aku ngambil yang eksklusif lah ya. Ya, Sebenarnya kita makan tuh polanya ada 3. ya. Appetizer, Appetizer, ya. main course, Ah. sama dessert. Dessert. Biasanya appetizer. Cuci mulut, dessert. Iya, dessert, cuci Ya. mulut. Ah, Pembuka, pembuka, hidangan utama, sama pencuci mulut. mulut. Biasanya pembuka sama hidangan cuci mulut itu Iya, biasanya tidak terlalu banyak variasi. iya. Mereka hanya bervariasi di main course ini. Ah, Jadi walaupun abang datang ke suatu tempat, iya. mungkin appetizer-nya bisa sama 2, tapi di main course-nya mungkin berbeda. Main course. Itu yang dimainkan dari mereka. Ah, Jadi kelihatannya makanannya banyak, hari-harinya berbeda-beda, padahalnya main course-nya aja yang berubah. Kalau Oh. appetizer kan salad nih. Salad. Kalau kita apa? Gado-gado gado-gado. sama rujak. Iya, Apa pilihannya lagi? Tidak ada. iya, iya. Itu aja yang kita bangun, kembang. Dessert kita banyak. Makanan-makanan manis kita banyak. Banyak. Iya, ada masalah. Main course ini yang kita kembangkan gitu. Cuman kan kalau dalam keseharian kita kadang-kadang dessert itu bisa menjadi appetizer, Bisa jadi main course. bisa jadi main course. Iya. Nah, itu pola-pola itu dimainkan ya. Kalau mungkin appetizer untuk cuci mulut, dessertnya tidak dapat. Iya. Tapi kalau untuk pembuka Aha. bisa menjadi utama. Pembuka bisa jadi utama, tergantung orang yang belinya, tergantung individu. Ah, ah. Tapi porsinya harus lebih, Iya, iya. karena appetizer itu biasanya porsinya sedikit dan dikasih sesuatu yang biasanya cuka, biasanya asam-asam, Asam. buat untuk merangsang lambung ini untuk makan lagi. Baik. Nah, ini terkait dengan logic of sustain dan logic of survive. Bagaimana orang bertahan hidup, bagaimana orang melangsungkan kehidupan. Nah, orang melangsungkan kehidupan harus diawetkan. Produknya adalah fermentasi. Benar. Ya. Nah, produk fermentasi itu semacam mengalahirkan asam, semacam cuka. Iya. Nah, pola ini atau bahan ini itu bahan fermentasi ada di Iya. interkontinental atau di Asia. Sebenarnya itu ilmu Asia ya. Ilmu Asia, Ilmu Asia. tapi dikonsumsi. Dikonsumsi dari orang interkontinental. Alasannya kenapa? Oke. Karena mereka punya 4 musim. Oh, Logikanya seperti surpatnya itu gitu. Mereka hanya bisa produksi sesuatu di musim panas sama musim autumn tuh spring tuh musim gugur. Musim gugur. Nah, saat musim dingin mereka nggak bisa apa-apa. Iya, Nanam nggak bisa. iya. Itu fermentasi penting. Fermentasi penting. Ah, oke. Terus sapi-sapi di musim kualitas rumput di musim panas sama musim gugur itu bagus. Saat musim dingin sama musim gugur itu susah. Iya. Makanya fermentasi, mereka bagaimana belajar fermentasi biar makanan ini bisa dimakan sepanjang tahun. Oke. Contoh ada kasus seperti ini di luar fermentasi, Bang. Orang yang menciptakan mesin cuci adalah orang-orang barat, benar? Iya. Atau orang Jepang. Mereka punya 4 musim. Karena Iya. mereka cuma punya matahari itu 3 bulan. Iya. Bagaimana mereka nyuci, tidak kering, tidak ada matahari gitu. Oke. Mereka ciptakanlah pengering. Iya. Tanpa matahari bisa kering. Iya. Dan diambil dari kita, belilah itu mesin cuci sama pengering, padahal kita punya matahari. Itu kekurangan mereka. Mereka sebenarnya hebat, pintar menciptakan sesuatu, menciptakan makanan hebat karena keterbatasan mereka. Oke, jadi dapat disimpulkan gini, sebenarnya peluang usaha itu diciptakan bukan karena sumber daya alamnya, tetapi rotasi bumi yang berbeda-beda, sehingga masing-masing manusia itu menyesuaikan dalam lingkup perjalanan dari belahan bumi utara ke bumi selatan atau sebaliknya, timur dan barat. Ya, ini menarik Pak Mansur. Selama Ikam bergaul dengan orang-orang yang di belahan bumi yang berbeda, Ikam ada menemukan yang aneh dari pola konsumsi orang. Misalnya kalau kita itu kalau tidak makan nasi itu dimakan
no utama, atau orang barat malah tidak perlu kata. Makan no keras-keras dulu sampai ada anggapan orang Melayu ini metal, Melayu tahan lapar. Jadi karena tradisi di barang no berat-berat loh. Kalau ini pembukaannya harus dibuka dulu kan? Itu tanpa pembuka langsung aja terudu. Yang misalnya tadi macam buah itu sebagai untuk makan pembuka kan? Ya. Entah itu jeruk, apel, semangka. Nah, kita ketika beruah itu kan ada nanas, ada apa itu. Kadang-kadang tuh dicampur nanas tuh makan. Jadi ada juga yang makan nanas tuh kini mulai udah makan. Nah, tapi kalau kita beruah ada nanas langsung dimakan. Campur ke nasi. Campur ke nasi. Dessert itu dicampur di menu utama. Jadi itu kreativitas. Kok nggak disebut sebagai kreativitas pemakanan? Kalau aku lebih budaya ya. Ya. Karena nanas itu banyak di tempat kita gitu. Sesuatu yang banyak, sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah akan bisa dipergunakan dengan semudahnya gitu. Contoh kalau kita punya dapat sesuatu banyak duit, dapat dengan mudah, ngabisin pun banyak, mudah gitu. Yeah. Nah, bagi mereka di sana itu barang yang extraordinary gitu. Yeah. Jadi bagaimana cara mereka mengolah barang ini biar bernilai tinggi. Yeah. Makanya mereka menaruh hal-hal yang bernilai tinggi dan jarang di tempatnya di tempat yang paling bisa bernilai. Yeah. Contoh misalnya kayak aku di sana pernah ada kami itu bikin dessert kelapa gitu. Kelapa cincang. Itu orang makan. Oke. Jadi bernilai gitu. Yeah. Karena sulit untuk mendapatkan di sana. Sekali orang ngelihat ini apa ini dan dirasa ada sesuatu yang beda, mereka mau beli berapa pun beli gitu. Yeah. Nah, kita mendapatkan kelapa di sini mudah. Yeah. Mau dijadiin apapun itu masalah budaya. Oke. Nah, terkait dengan budaya, ada ekspresi budaya. Salah satunya adalah tulisan. Nah, kita kelakar dengan para pejangga dari Bang Yoyo, penyair puisi ya. Nah, tapi literasi ini ada Bang Yudi. Nah, kita nanya, dalam sebuah makanan itu ada cerita di balik makanan itu. Makanan ini akan bernilai ekonomi, makanya dikenal dengan istilah storynomic. Nah, bagaimana peran literasi dalam mengangkat nilai makanan? Sebenarnya ungol-ungol itu sebenarnya makanan yang ipuk-ipuk itu makanan kampungan. Bagaimana dapat disajikan ini dengan bantuan literasi? Aku pernah diminta untuk nulis sebuah puisi tentang makan bedulang. Jujur aku dalam hal itu kesulitan, tapi aku bisa tarik secara garis besar lebih ke level budaya. Jadi aku buatlah sedulang budaya. Jadi dalam bentuk sajian dulang itu aku lebih bicara tentang kebudayaan yang akhirnya merujuk ke salah satu kuliner. Nah, unsur kuliner secara spesifik yang dapat diangkat melalui literasi dalam bentuk puisi. Itu mungkin. Berarti bahan makanan ini bukan rasanya, tapi simbolik. Simbolik. Ya? Jadi dunia literasi akan menilai makanan sebagai simbol untuk membangkitkan nilai jual ya sebenarnya. Nah, oke. Itu mungkin kita kelakar dengan Bang Mansur, kelakar dengan Bang Rijal, kelakar dengan Bang Yudi di Kopi Brandun. Bagaimana tindak lanjut dari kelakar-kelakar kita ini? Nantikan di hari Sabtu jam 10 ada Kopi Aru yang diasuh oleh Bang Yudi Gusara, membahas masalah Sukses di dunia kerja. Sukses di dunia kerja, yang pematerinya ada Bang Rijal yang membawa cerita-cerita perjalanan antar benua. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.